Jadilah subjek sendiri dalam hidupmu. Ciptakan maknamu sendiri dalam hidupmu. Mungkin itu tidak objektif, tapi makna yang kamu ciptakan sendiri, versimu, itu membuat hidupmu sekarang jadi lebih berharga. Dan kamu tidak merasa kosong lagi, tidak merasa hampa lagi. Karena Ngaji Filsafat bersama Bapak Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji lagi, belajar lagi. Saya awali dari pidatonya waktu dapat Nobel. Katanya kamu, with what feeling can I accept this honor at a time when other writers in Europe are condemned to silence, and even at a time when the country of my birth is going through unending misery. Perasaan apa yang harus aku terima, yang harus aku rasakan saat menerima kehormatan ini, di saat yang sama banyak penulis lain di Eropa yang tidak boleh ngomong, dibungkam. Dan bahkan saat ini negaraku, tempat kelahiranku, sedang mengalami sakit yang tidak berakhir. Karena saat itu dijajah oleh Perancis, Aljazair. Dari kalimat ini kelihatan seperti apa pergolakan jiwanya seorang kamu. Hidup yang sejak kecil susah, sakit-sakitan, tanah airnya juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian jerat kehidupan modern yang nanti ada kapitalisme, ada macam-macam, termasuk banyak penulis yang terpaksa tidak boleh ngomong atau tidak bisa ngomong. Zaman itu kan banyak. Di Indonesia dulu kan ada itu kan larangan-larangan. Tidak boleh nulis, tidak boleh ngomong, tidak boleh mengungkapkan gagasan. Yang boleh ini, yang itu tidak boleh. Dulu kan biasa semacam itu. Dan itu yang diprihatinkan oleh kamu. Apa gunanya penghargaan ini? Saya harus ngomong apa? Mau ngomong terima kasih, alhamdulillah, bersyukur, atau ngomong apa? Itu kan membingungkan situasinya. Oke, itu pengantarnya. Sekarang kita lihat langsung ke tema utama, absurditas. Katanya kamu, at any street corner, the feeling of absurdity can strike any man in the face. Dimanapun di sudut-sudut jalan, feeling of absurdity, merasa absurd, itu bisa menampar wajah siapapun. Merasa absurd itu merasa hidup ini tidak jelas ya. Itu merasa absurd, hidup ini mau apa sih? Itu merasa absurd. Aku kayak gini ini buat apa sih? Itu merasa absurd kamu. Tidak jelas. Coba bertanya, apa tujuan hidup ini? Apakah hidup ini ada maknanya atau tidak? Gunanya apa aku di alam semesta ini? Kamu akan jatuh pada absurditas, katanya kamu. Jawabnya susah, terus tidak jelas. Para filosof sebelum kita itu sudah mati-matian pengen jawab, tapi tidak ada jawaban tuntas. Jawaban-jawaban itu hanya hebat
di teori, hebat di buku-buku. Kita belajar ratusan konsepnya para filosof, rasanya ya berhentinya di ajaran mereka saja. Hidup kita ya gini-gini saja. Itu contoh gambaran betapa absurdnya hidup ini. Coba kamu tanya, kenapa kamu ngaji? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Yang kamu dapat apa? Nanti kan jadi absurd. Tidak jelas. Mungkin ikut-ikutan, mungkin pingin pinter, mungkin itu tidak jelas. Muter yang tidak jelas itu absurd. Kayak orang tuamu bekerja mati-matian biar kamu bisa kuliah. Setelah kamu kuliah, targetnya kan terus kamu kerja, terus kamu mati-matian kerja demi anakmu lagi biar anakmu bisa kuliah juga. Terus anakmu juga dia dapat pekerjaan, mati-matian bekerja demi anaknya. Nanti ya ngapain bulet? Semuanya berkorban demi anaknya. Lu yang sukses terus siapa? Itu kan absurd. Tidak jelas. Nah, itu yang disedihkan oleh kamu. Jadi katanya kamu, hidup kita ini tidak pernah kita minta, tidak pernah kita harapkan, tiba-tiba seperti ini. Kalau di bukunya kamu itu analoginya kayak bola. Bola itu kita tendang ke selatan, kadang ya jatuhnya malah ke timur. Apalagi yang main timnas. Ayo, sudah diramal kalah, menang. Diramal menang, kalah, bingung. Loh, tapi memang hakikatnya permainan bola kan begitu. Dan hidup kita kan juga begitu. Kita merancang kayak gimana, hasilnya apa. Jadi ada jarak antara ideal-ideal yang kita canangkan dengan kenyataan. Toh terus kita mati-matian memegangi ideal kita. Itu namanya absurd, katanya kamu. Oke. Ya termasuk nanti kritiknya pada agama. Cuma tidak boleh baper. Kalau dikritik, kadang-kadang kita memang begitu. Kita teriak-teriak agama sumber kedamaian, ternyata dalam sejarah banyak bukti agama jadi sumber konflik. Yang kita gadang-gadang ternyata meleset. Itu juga jenis absurditas. Jadi hidup kita serba, kalau nanti diterjemahkan oleh para filosof eksistensialis kayak Heidegger, faktisitas. Kita selalu terlempar dalam fakta-fakta yang seringnya tidak cocok sama gambaran kita selama ini. Mungkin dulu kamu sebelum kuliah membayangkan besok kalau saya kuliah mau rajin nulis, rajin baca, bikin tulisan banyak. Besok kalau saya kuliah mau nyari pesantren, terus rajin tahajud sambil ngapalin Quran dikit-dikit, sambil itu kan idealmu. Begitu kuliah, yo kamu rasakan sendiri sekarang kan. Itu ada jarak antara teori-teorimu dengan kenyataan hidupmu. Katanya kamu, absurd itu konfrontasi antara dunia yang irasional dan kerinduan yang hebat akan kejelasan yang panggilannya menggema di kedalaman hati manusia. Dunia ini katanya kamu tidak serapi yang kamu pikirkan. Cuma kita selalu ingin menjelaskan dunia ini secara mutlak, secara pasti, secara rapi. Dan kita gegeran demi itu. Konsep A tawuran dengan konsep B mengkritik konsep C gegeran sama konsep D. Semuanya konsep, kenyataannya beda. Dalam hidup ternyata tidak sesederhana yang diteorikan di konsep-konsepnya para filosof. Kamu tetap ingin mengejar makna hidup. Kamu kan gitu, mahasiswa-mahasiswa yang agak
Apalah gitu kan sebenarnya, ini saya pencarian Pak. Ini kan, itu pun kalau ditanya detail ya bingung, kamu itu nyari apa? Caranya gimana? Kalau nyari itu kan ukuran kamu sudah nemu itu apa? Itu kan harus jelas. Tapi begitu dijelaskan, aslinya tidak begitu Pak. Mesti gitu. Kenapa? Itulah hidup. Katanya kamu, hidup itu memang absurd. Nah, oke, terus kamu menjelajahi gagasan-gagasan para filosof sebelumnya. Kira-kira apa ada makna yang absolut itu? Dan dia tidak nemu. Meskipun dulu Rene Descartes teriak-teriak, ayo dicari sampai yang kebenarannya paling pasti. Wong kamu tidak ngerti Rene Descartes juga bisa hidup enak, bisa ketawa-ketawa. Berarti apa? Tidak operatif, tidak fungsional. Maka katanya kamu tidak. Cirinya hidup ini absurditas. Jadi ketidakpastian. Oke, makanya di awal tadi saya bilang ya, siap-siap cari wadah yang pas untuk gagasan ini. Kamu salah wadah nanti jadi kacau. Terus, absurd itu apa? Ya, absurd itu dari bahasa Latin absurdus, yang artinya tuli atau bodoh. Yang seperti rumusannya kamu tadi, konflik antara kecenderungan manusia untuk mencari nilai dan makna dalam hidup melawan kenyataan bahwa tidak mungkin orang bisa ketemu makna dan nilai pasti mutlak hakiki dalam hidup. Bukan tidak mungkin secara logik katanya kamu, tapi tidak mungkin secara human. Kenapa? Kita ini manusia. Kalau pakai bahasa agama mungkin manusia itu terbatas. Tidak mungkin dia ketemu yang tidak terbatas, yang mutlak, yang ultimate. Humanly impossible. Secara manusiawi tidak mungkin, tidak cuma secara logika. Jadi nanti akhirnya dikenal aliran absurdisme. Satu aliran filsafat yang menyatakan bahwa upaya manusia untuk menemukan makna, ya terserah istilahnya apa, makna batin lah, makna dalam lah, makna yang tinggi lah, ultimate lah, puncak lah, monggo, tapi pasti akan gagal. Tidak akan ketemu. Sehingga sifatnya absurd. Ya kayak tadi, absurd itu hanya dalam konsep. Canggih kalau didengarkan, rapi kalau dipahami, tapi dengan kenyataan itu selalu ketemu pengecualian-pengecualiannya. Karena dunia ini kayak orang main bola. Bola itu arahnya kemana, datangnya dari mana, tidak bisa diramal. Oke, tidak jaminan kalau Barcelona melawan PSS Sleman misalnya pasti menang Barcelona. Itu tidak jaminan. Ya kalau Allah menghendaki kan gitu maumu kan. Jadi yo bisa aja yang menang PSS. Mungkin Barcelona ini tadi bingung iki bal-balan opo gini. Terus dia malah kalah. Bisa begitu. Hidup ini absurd memang. Jadi tidak usah kaget kalau klub idolamu yang kamu jago-jagokan kok kalah. Alasannya gampang. Yo hidup ini memang absurd. Ya, jadi santai saja, kamu tidak perlu galau. Oke. Nah, tadi kan feeling absurd itu yang kamu rasakan. Dari mana sih munculnya perasaan absurd itu? Yang pertama, konflik tadi ya, antara dunia manusia dengan pikirannya dan situasi dia yang tidak bisa lepas dari dunia.
Kamu punya ideal-ideal, sementara kamu tidak bisa lepas dari kenyataan hidupmu yang tidak cocok sama ideal yang kamu canangkan. Toh kamu tetap mati-matian berpegang pada ideal-idealmu. Nah, itu namanya absurd. Jadi ada clash antara cita-citamu dengan kenyataan. Pinginmu sih jadi dokter, kok yo daftar kuliah keterimanya di UIN Usuluddin misalnya. Itulah tabrakan sama sekali itu. Iya, wis ndak bisa, gimana lagi? Kamu ngotot, yang penting saya jadi dokter, apa ya bisa. Ya paling mentok jadi dukun. Iya, lo itu yang disebut absurd oleh ya. Kita kan inginnya ya contoh gampang misalnya sistem pemerintahan kita pakai demokrasi biar A, B, C, D. Nanti mungkin banyak anomali dalam kenyataannya. Dan itu biasa karena memang dunia itu absurd. Enaknya hidup itu gini loh Pak, bla 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 bla. Tapi dalam kenyataannya pasti nanti geser, tidak sesederhana itu. Itulah nanti dari situ muncul perasaan absurd. Yang kedua, absurd itu bisa terletak pada inginmu memahami hidup ini sedalam mungkin, sehakiki mungkin, seluas mungkin, tapi kenyataannya tidak mungkin kamu bisa begitu. Kemampuanmu, wawasanmu, sejauh apa jangkauan ilmumu, ya pasti terbatas. Mau komprehensif tidak gampang. Wong kita ini manusia yang meruang dan berwaktu. Jadi sehingga yang kita pahami ya sejauh jangkauan kita. Itu pun kita merasa inilah hakikatnya hidup. Nah, itu namanya absurd. Yang kamu tahu kebenaran itu ya sejangkau wawasanmu hari ini. Itu pun kamu tetap merasa ya tetap ini Pak yang paling sejati. Padahal tidak. Itulah perasaan absurditas yang kedua. Oke, itu kalimat yang ketiga menjelaskan kodrat manusia yang seutuhnya menginginkan adanya penjelasan yang menyeluruh sifatnya. Sementara di lain pihak ternyata dunia telah menyembunyikannya dengan hanya menyajikan penjelasan tersebut setengah-setengah. Sehingga manusia terus mencari kebenaran, hanya mendapatkan dunia yang masih terselimuti kabut misteri itu. Kalimat-kalimatnya banyak yang puitis karena kamu kan sastrawan. Iya, cuma kalimat kayak gini kamu baca sekali itu susah dipahami. Karena ini juga kan terjemahan. Ya intinya yang tadi bahwa dunia ini misteri, tidak bisa ditebak hanya oleh satu teori. Begitu kamu tebak A, besok dia ganti jadi B. Begitupun kadang-kadang kita ngeyel, pokoknya harus A. Sehingga yang terjadi apa? Absurditas. Kan banyak di antara kita yang terlanjur terikat oleh ideologi, oleh pandangan, oleh aliran, oleh perspektif. Sehingga kadang-kadang meskipun buktinya menunjukkan bahwa perspektif kita salah, kita tetap ngeyel dengan perspektif kita. Itu contoh absurditas. Oke. Terus, misalnya kamu lihat teh ini. Misalnya teh ini sebenarnya manis, biasanya manis. Terus begitu kamu rasakan, mungkin takmirnya lupa ngasih gula, terus lu pahit lo itu. Enggak, Pak. Teorinya tetap teh itu manis. Loh, wong saya merasakan sendiri pahit. Oh, itu Bapak yang keliru. Jadi sekarang kan begitu orang. Jadi buktinya jelas, tapi kamu tetap gandolan, kamu tetap pegangan teorimu, perspektifmu yang selama ini kamu anggap benar. Itulah absurditas.
Oke. Nah, itu ada quote-quote tentang absurditas yang saya ambil beberapa dari kamu. Misalnya ini absurd. Banyak orang belajar tentang kebahagiaan itu apa, diperoleh dari mana, isinya apa. Padahal katanya kamu, you will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu terus mencari apa sih kebahagiaan itu. Kenapa? Selama kamu mencari, ya kamu akan sumpek dalam pencarianmu. Jadi sepanjang kamu mencari, kamu tidak akan pernah bahagia. Sama kayak, you will never live if you are looking for the meaning of life. Kalau kamu hanya sibuk mencari makna hidup, lah kapan kamu hidup? Itu yang dimaksud absurditas. Jadi kita selama ini kan, apa yang kamu lakukan? Mengejar kebahagiaan, Pak. Lalu ngapain? Ya bahagialah saja. Kalau kamu mengejar kebahagiaan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan, kamu ngejar terus. Dia tidak hilang misalnya. Tinggal kamu nikmati saja. Sama kayak hidup tadi. Kamu kok repot banget nyari maknanya apa, artinya apa, hakikatnya apa. Mbok sudah hidup gitu aja kan selesai. Nah, itu maunya kamu. Itu contoh betapa absurdnya kita. Bahkan kadang-kadang katanya kamu nobody realize. Tidak banyak orang yang sadar bahwa banyak orang menghabiskan sangat banyak energi untuk jadi normal. Itu kan dikritik. Untuk jadi orang biasa saja, jadi manusia yang normal, itu kadang-kadang kita menghabiskan banyak sekali energi. Banyak orang yang menghabiskan daya, tenaga, waktu, pengen jadi apa? Pengen jadi manusia yang sejati, Pak. Manusia yang sejati aja kok repot-repot. Ya mbak, kamu hidup aja sebagai manusia selesai. Tapi energi kita habis untuk mengejar cara jadi manusia yang normal. Kayak SpongeBob itu kan, ada ketika dia pengen jadi normal malah sumpek sendiri. Iya, jadi usahamu untuk jadi orang normal itu membuatmu jadi aneh. Harus ya kamu biasa saja jalani hidup seperti adanya, sudah normal. Tapi kan kamu terus bikin standar-standar tentang kenormalan. Normal itu gini loh Pak, orang waras itu gini, dan kamu kejar itu. Jadi energimu banyak habis untuk sesuatu yang tinggal kamu jalankan. Oke, itu kritiknya kamu. Itu ada yang ketiga saya bawa. Manusia selalu jadi korban dari kebenarannya. Begitu dia mengakui satu kebenaran, begitu dia memeluk satu kebenaran, maka saat itu juga dia memasang belenggu dalam hidupnya. He cannot free himself from them. Itu blundernya manusia, hidup dalam absurditas. Oke, kita selama ini berputar-putar hanya untuk kembali ke ranah normal, mencari makna hidup yang sejati. Hidup tinggal dihidupi, selesai. Ingin jadi normal, kamu udah usah ngapa-ngapain, itu sudah normal. Tapi kamu nambah-nambah ideal sendiri, nambah-nambah standar sendiri yang bikin hidupmu susah. Itulah absurdnya manusia. Bikin aturan-aturan sendiri, nanti kalau sudah direpotkan oleh aturan, gegeran sendiri. Terus setelah itu aturannya dihapus sendiri, bikin aturan baru lagi gantinya, terus gegeran lagi, terus dihapus lagi, ganti. Kan selalu begitu. Energi kita habis dalam absurditas. Nah, itu kritiknya kamu. Terus
Nanti dia menggambarkan hidupnya manusia itu lewat mitologi Yunani. Jadi ada dewa namanya Sisyphus. Sisyphus ini putra Raja Aeolus. Oke, dia ini rada nakal. Banyak melakukan kejahatan, tapi terus dihukum oleh dewa-dewa, oleh Zeus, dimasukkan neraka. Di neraka pun dia masih nawar. Satu ketika dia ingin, mbok sekali-sekali saya main ke bumi. Masa disiksa terus, nggak bosan mau nyiksa saya. Nah, terus dikasih cuti sebentar ke bumi. Cuma begitu ngalami indahnya bumi lagi, dia nggak mau kembali. Oh, lebih enak di bumi daripada disiksa di neraka, ya mesti wae. Dia tidak mau kembali. Wah, dewa-dewanya semakin marah, akhirnya dikasih hukuman yang paling menyakitkan. Hukumannya itu mendorong batu ke atas. Batu ini kalau sampai atas akan jatuh ke bawah lagi. Kan kayak gunung itu dia gelinding ke bawah lagi, harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Dan nanti akan jatuh lagi, harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Pokoknya susah payah naik, sampai atas gelinding ke bawah jatuh. Dan hukumannya itu sampai akhir zaman dia harus gitu terus. Pokoknya tidak ada akhirnya gitu terus. Nah, ini yang oleh kamu disebut absurditas. Hidup kita itu kayak gitu, sudah capek-capek mendorong ke atas, nanti gelinding ke bawah. Kita turun lagi, kita dorong lagi ke atas, gelinding lagi ke bawah. Muter di situ terus. Katanya siapa, kita ini progres, wong bolak-balik. Problem zaman dulu sekarang lahir lagi dengan kemasan berbeda, isinya sama. Zaman dulu sudah debat tentang bentuk negara syariah ada di mana. Sekarang ya debat itu lagi. Zaman awal kemerdekaan, awal penjajahan juga sudah debat tentang itu, debat lagi. Jadi kita ini sering kayak Sisyphus, muter bolak-balik. Tadi pagi saya diskusi tentang Bung Hatta itu, ada yang bilang, wah pikirannya Bung Hatta itu hebat ya, sampai hari ini masih relevan. Jangan-jangan bukan pikirannya yang masih relevan, kita aja yang naik kelas sejak dulu. Jadi nasihat dari puluhan tahun yang lalu masih bisa kita pakai. Jangan-jangan kita sejak dulu belum menyelesaikan masalah apa-apa. Problemnya ya tetap itu saja. Jadi dawuhnya para sesepuh masih relevan terus rasanya. Jadi kayak Sisyphus kita. Jadi problem lama muncul lagi, diselesaikan dengan itu lagi, muncul lagi, diselesaikan dengan itu lagi. Jadi ini hukuman yang paling absurd kan ini, menyakitkan, tidak ada akhirnya. Nanti akhirnya gimana, tidak tahu. Pokoknya begitu aja terus. Nah, itu mitosnya dikenal sebagai mitos Sisyphus. Katanya kamu, itulah harga yang harus dibayar manusia demi gairahnya hidup di bumi. Cuma, ini terus solusi dari kamu. Kita mulai ya lihat solusinya. Sisyphus ini tidak stres meskipun dihukum semacam itu. Beda sama Prometheus. Prometheus itu dewa juga yang dihukum juga kayak Sisyphus. Cuma Prometheus ini diikat di atas gunung, terus nanti ada burung pemangsa datang, merobek-robek perutnya, terus perutnya hancur, burungnya pergi, yang hancur utuh lagi. Nanti didatangi burung lagi, dimakan lagi, terus burungnya pergi, utuh lagi. Itu hukumannya Prometheus. Jadi perutnya itu habis, ada lagi, habis, ada lagi. Mungkin yang stres malah burungnya. Dia harus bolak-balik, sudah dimakan ada lagi, dimakan ada lagi. Cuma kabarnya kalau Prometheus ini dia stres. Dia pinginnya, mbok aku mati saja daripada gini.
Beda sama Sisyphus. Sisyphus ini meskipun dihukum seabsurd itu, dia menikmati. Di gambarannya kamu, dahsyatnya Sisyphus, dia masih bisa tersenyum. Bayangkan Sisyphus ini bahagia. Ayolah, kalau cuma ngangkat batu, ayo. Jatuh, ya diangkat lagi. Jatuh lagi, ayo diangkat lagi. Gitu aja kok dibikin repot. Iya. Jadi itu solusinya dari kamu, nanti kuncinya di situ. Oke. Nah, makanya pertanyaan besarnya kamu tentang Sisyphus itu kalimatnya bagus. Should I kill myself or have a cup of coffee? Kalau aku sumpek kalau hidup ini absurd, terus apa aku harus bunuh diri atau ayo ngopi saja? Loh, kan sekarang kan kamu sering pakai ini, alah daripada sumpek ngopi aja yuk. Kan gitu. Jadi iya sih, hidup ini absurd, hidup ini sumpek, hidup ini ruwet. Ngopi aja yuk, ngapain dibikin ruwet? Makanya pertanyaannya kamu, should I kill myself? Apa aku harus bunuh diri? Kan enggak toh? Meskipun hidup ini absurd, hidup ini rumit, hidup ini sumpek, nikmati saja. Kan bahasa lainnya itu. Jangan stres, jangan sumpek. Nah, jadi kalimat ini boleh kalian tulis besar-besar di kamarmu. Kamu kan sering sumpek. Ya, kalau kamu sumpek masuk kamar, aku harus bunuh diri apa ngopi saja. Ya. Nanti mau ngopi, lo kok duitnya habis, bunuh diri saja. Ya. Oke. Nah, katanya kamu, ya memang ketika berhadapan dengan absurditas, orang kan ketemu 3 hal ini. Ada orang yang putus asa, terus suicide, bunuh diri. Bagi kamu enggak, bunuh diri itu pengecut. Enggak berani menerima tantangan. Jadi langkah pertama sangat tidak direkomendasi. Jadi jangan bunuh diri eman-eman. Ya kan, masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari dirimu dalam hidupmu, macam-macam. Jangan bunuh diri, maknai sendiri hidupmu, tidak apa-apa. Yang kedua, banyak juga yang ini cuma katanya kamu kurang maksimal. Namanya leap of faith. Nyari sandaran. Ya, kalau bahasanya kamu, biasanya kan orang terus lari ke agama, lari ke kepercayaan. Itu bahasanya kamu bunuh diri filosofis. Bunuh diri filosofis itu, sudahlah aku tidak usah mikir ruwet-ruwet tentang hidup, wis pasrah saja. Itu namanya bunuh diri filosofis. Kamu halangi dirimu untuk jangan mikir lagi, jangan sumpek-sumpek lagi, jangan merancang-rancang apa-apa lagi, pasrah saja 100%. Nah, ini kalau menurut kamu namanya bunuh diri yang filosofis, yang dibunuh akalnya, yang dibunuh intelijensinya. Nah, itu juga tidak direkomendasi. Jadi jalan yang kedua, menolak kemampuan individu untuk mencari makna secara rasional. Ndaklah, jangan buat pelarian. Ya, nanti agama jadi pelarian, Tuhannya jadi kambing hitam. Kalau ada apa-apa terus, ini kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu namanya Tuhannya jadi kambing hitam. Ini tidak direkomendasi oleh kamu. Kamu maunya yang ketiga, akui saja bahwa hidup ini memang absurd. Langkah pertama itu terima saja absurditas itu.
Itulah valid solution yang pertama. Kalau kamu tidak mengakui, tidak mau menerima absurditas, itu kayak kamu orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kan kehidupan tadi cirinya absurd. Karena memang hidup itu cirinya absurd, kalau kamu lari dari absurditas tadi, kayak kamu lari dari hidup. Kayak Prometheus tadi, wis minta mati saja. Beda sama Sisyphus, dia bisa menikmati, tidak apa-apa. Loh, saya dihukum, iya wis, ayo sini dihukum, tidak apa-apa. Dinikmati saja, ngelinding ke batu ke atas, jatuh lagi, ya diambil lagi. Yang penting kan tidak mati, dia hidup terus. Bisa menaik turunkan batu. Nah, jadi pertama-tama langkah yang valid menghadapi absurditas itu, katanya kamu terimalah. Tidak usah disangkal. Tidak usah kamu nyari-nyari argumen untuk membantah bahwa hidup ini tertib, teratur, rapi, kita bisa menguasai dunia, mengontrol. Tidak bisa. Diterima saja bahwa hidup ini serba tak terduga, susah untuk dikendalikan, dan seterusnya. Diterima saja itu dulu. Oke, jadi hadapi absurditas itu, jangan lari. Lah terus gimana Pak? Hidup kita asal? Enggak. Setelah kamu terima bahwa hidup ini absurd, dan kamu tidak nyari sandaran-sandaran untuk melarikan diri, maknai saja hidupmu versimu seperti yang kamu inginkan, tanpa harus berpretensi bahwa ini loh makna terbaik, makna ultimate, makna puncak. Maknai saja hidupmu. Katanya kamu, manusia sepanjang sejarah itu kan berusaha menemukan makna hidup. Dan dia akhirnya jatuh di satu di antara dua. Hidup ini tidak bermakna, atau ada makna tapi dari realitas lebih tinggi dan kita hanya disetir saja. Katanya kamu dua-duanya tidak kondusif untuk hidup kita. Dua-duanya memposisikan kita jadi objek. Jadilah subjek sendiri dalam hidupmu. Ciptakan maknamu sendiri dalam hidupmu. Mungkin itu tidak objektif, tapi makna yang kamu ciptakan sendiri, versimu, itu membuat hidupmu sekarang jadi lebih berharga. Dan kamu tidak merasa kosong lagi, tidak merasa hampa lagi karena absurditas tadi. Tidak apa-apa, hidup ini absurd. Kalau hidup ini tidak karu-karuan, tak bikin makna versiku sendiri yang membuat hidup ini rasanya kayak karu-karuan. Rasanya kayak lurus, ada maknanya. Tapi makna versiku, tanpa harus merasa makna ini final, makna ini puncak. Di sini bau eksistensialismenya kelihatan. Jadi, eksislah jadi dirimu sendiri dengan makna yang kamu bikin sendiri. Tapi bukan makna hakiki, Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang penting begitu kamu punya makna, hidupmu kan berharga. Versimu sendiri. Setelah tadi kamu terima absurditasnya, bahwa hidup ini absurd, sekarang kamu beri makna. Lah nanti hidup ini tidak karu-karuan, Pak. Makna saya apa laku? Kalau besok makna saya nggak nyambung gimana? Bikin makna lagi. Ya, bikin makna baru lagi. Kalau sudah tidak cocok, ya ganti lagi. Dulu mungkin sebelum kuliah kamu, pokoknya Pak, saya maunya belajar. Pacaran no way, misalnya. Ya, itu kan makna versimu. Tapi nanti mungkin semester 3 kok yo ada yang nyantol dan mau. Eman-eman ini kalau dilepaskan.
Misalnya, ya contohnya kan gitu. Tapi kan dulu prinsip saya ini Pak, ya diganti saja, apa susahnya sih? Wong dulu prinsip kamu sendiri yang bikin. Sekarang diganti yang baru kan juga tidak apa-apa. Wong situasinya memang berubah. Mungkin dulu kamu membayangkan wajahku gini mungkin tidak terlalu laku lah paling. Mungkin. Ternyata laku juga misalnya. Ya diganti aja. Wong dulu makna itu kamu yang bikin kan. Prinsip-prinsip itu kan kamu yang membangun. Begitu situasinya ganti ya diganti saja. Kok dibikin repot? Kan banyak orang yang mati-matian, tidak bisa pokoknya. Apapun yang terjadi saya tidak mau Pak pacaran. Ya kamu sumpek dewe, energimu akhirnya habis untuk ngempet biar tidak pacaran tadi. Hari ini kita banyak yang begitu. Demi prinsip. Itu diketawain sama kamu, bukan saya loh ya. Ya. Jadi, ndak terima saja hidup yang absurd itu. Kalau ada temenmu kok ngeritik, alah dulu katanya ndak mau pacaran, sekarang sama aja pacaran. Loh hidup ini memang absurd. Iya. Jadi, ndak bisa dijelaskan hitam putih gitu loh. Kamu kan bisa menjelaskan gitu. Jadi, dulu kamu punya prinsip itu karena bayanganmu tentang dunia ini, tentang realitas, tentang relasi itu seperti itu. Sekarang berubah situasinya. Jadi beri makna hidup versimu sendiri. Jadi tidak usah terlalu terikat, saya bilang tadi, terbelenggu oleh kebenaran yang kamu percayai, yang kamu bikin sendiri, sementara dia tidak nyambung dengan realitas. Jadi bikin makna versimu. Nah, itu ada quotes dari kamu, I continue to believe that this world has no ultimate meaning. Aku selalu percaya bahwa dunia ini tidak punya makna puncak, makna utama. But I know, tapi aku tahu bahwa something in it has a meaning. Ada sesuatu di dunia ini yang bermakna. Apa yang bermakna itu? And that is man, manusia. Because he is the only creature to insist on having one. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersikeras untuk punya makna. Iyalah, menurutku sih makna puncak itu tidak ada. Kecuali makna itu ada di manusia. Karena manusialah yang memberi makna-makna, yang membuat makna-makna. Ngaji ini penting apa enggak? Itu kan makna-makna. Perlu ndak ada minuman dua semacam ini, itu kan makna-makna. Kadang-kadang diminum cuma satu, kok selalu dikasih dua misalnya. Tapi kan itu ada makna di sini, nggak sekedar matematika. Jadi yang punya makna-makna siapa? Manusia. Peristiwa ya sekedar peristiwa. Kitalah manusia yang menempelkan makna-makna. Jadi berarti apa? Makna itu adanya dalam diri manusia, tidak di alam semesta. Jadi alam semesta ini puncaknya makna apa? Tidak ada. Karena yang nempeli makna-makna itu manusia. Ya sama tadi dulu kan waktu kita belajar filsafat bahasa semiotik itu kan, bahwa manusia itu makhluk yang bermain dengan tanda, dengan makna. Warnanya merah dimaknai berhenti, warnanya hijau dimaknai kualik ya. Merah berhenti, hijau jalan, ya bener. Ya kadang-kadang sambil ngantuk ngomongnya kebalik. Cuma nanti dalam konteks yang berbeda, merah dimaknai berani, ya kan? Sementara kuning dimaknai kematian misalnya, putih juga ada orang meninggal misalnya. Itu kan yang ngasih makna manusia.
Barangnya sih cuma bendera warna putih, tapi kadang-kadang dimaknai ada orang meninggal. Kadang-kadang kalau di sirkuit balapan ya berarti ada tabrakan. Kalau kan selalu begitu. Kalau lagi perang itu maknanya menyerah kan gitu. Itu kalau kamu tidak cerdas urusan makna-makna, kamu bingung hidup di dunianya manusia. Kalau kamu maknai pokoknya putih itu artinya menyerah, nanti ada orang meninggal, wah ada yang nyerah nih berarti. Ya maknanya beda. Jadi itulah manusia, serba bermain-main dengan simbol. Kamu yang gundul, kamu yang gondrong, kamu yang rambutnya cepak, itu kan pasti memaknai. Saya filosof ya Pak, ya rambutnya panjang lah Pak, gondrong. Atau gundul, atau itu kan makna-makna. Barangnya sih ya itu, situasinya ya itu, tapi manusia yang ngasih makna. Maka hidup ini memang absurd, terimalah itu. Tapi biar hidupmu berharga, maknailah versimu. Biar kamu eksis jadi dirimu. Itu maunya kamu. Terus, yang jelas jangan lari. Ini teorinya tentang illusion, act of illusion. Banyak orang yang melarikan diri dari absurditas. Tidak mau menghadapi. Biasanya larinya pada kepercayaan-kepercayaan, lari pada makna-makna yang dipandang universal, yang dipertahankan mati-matian meskipun tidak cocok atau tidak nyambung. Pokoknya harus ini maknanya, karena ini sifatnya universal, itu lari namanya. Sampean punya pandangan kayak gitu, itu loh ndak cocok, sekarang situasinya berubah, ndak, pokoknya harus ini. Nah, itu namanya lari, tidak berani menghadapi kenyataan. Dan kalau orang lari dari absurditas, katanya kamu berarti dia ndak akan sanggup menghadapinya. Lari itu bisa macam-macam, ke agama, ke filsafat, ke tradisi, ke budaya. Yang meskipun mungkin tidak relevan, tidak cocok dengan situasi, dipegangi mati-matian. Nah, itu namanya act of illusion. Illusion, bukan illusion ya, illusion. Pelarian. Banyak orang yang tidak sadar melarikan diri dari rumitnya hidup. Nyari nyaman dengan memegangi yang dia percaya, yang dia anggap benar, meskipun kalau mau jujur sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan. Nah, itu kritiknya kamu. Nah, bebaslah. Itu tadi. Untuk kamu bisa memberi makna dalam hidup, berarti kamu harus bebas dari belenggu-belenggu yang selama ini menghalangi kemajuanmu untuk memberi makna. Bagaimana caranya Pak saya bisa memaknai hidup saya versiku sendiri? Syaratnya cuma satu, bebaslah. Freedom. Jadi freedom itu jalan paling pendek untuk orang bisa menerima absurditas. Nanti kamu memperkenalkan konsep acceptance without resignation. Menerima tanpa menyerah. Jadi menerima tanpa menyerah itu, iya, saya terima hidup ini absurd, tapi aku tidak akan menyerah menghadapi absurditas itu. Aku akan memberi makna. Aku akan merancang hidupku, memutuskan pilihan-pilihanku sendiri. Jadi disitulah kuncinya kebebasan.
Rahasianya bebas itu apa? Berarti orang melepaskan diri dari kungkungan absurditas hidup untuk memutuskan memberi makna sendiri terhadap hidupnya. Itulah freedom. Ya tinggal kamu cermati hidupmu, kira-kira yang sangat membelenggu apa? Yang tidak relevan, yang kamu anggap benar dalam hidupmu apa? Yang tidak cocok apa? Dievaluasi. Jadi kalau Pak sudahlah Pak, biar jalan saja. Wong memang hidup ini absurd, biarkan saja saya ikuti absurditas itu, berarti namanya menyerah. Tidak boleh. Absurditas terimalah, tapi jangan menyerah. Ya kayak kamu misalnya berkaca terus, oh ya saya terima Pak wajahku kayak gini, tapi aku tidak menyerah. Ya tidak menyerah itu maksudnya kalau aku mau berjuang berusaha nanti hasilnya juga. Nah, itu namanya acceptance without resignation. Jadi menerima tapi tidak nyerah. Ya saya terima Pak IP saya jelek, tapi saya tidak menyerah. Saya akan berusaha gimana caranya biar tidak DO misalnya. Nah, itu namanya acceptance without resignation. Atau kok seandainya DO, saya akan memaknai secara berbeda. Nah, loh iya, saya terima DO-ku tapi DO bukan segala-galanya misalnya. Loh iya, emangnya hidup ditentukan oleh IP ijazah kan tidak. Ya, yo nomor satu nasib. Oke. Nah, ya, kalau pas nasibnya jelek terus dimaknai saja sebagai tantangan. Kasih makna baru nanti. Oke. DO kan membebaskan dirimu dari banyak tanggung jawab. Loh iya kan, cara membacanya begitu. Itu yang disebut pemaknaan. Jadi selama ini kamu dikejar-kejar, kamu tegang luar biasa. Wah ini sebentar lagi. Tapi begitu DO, alhamdulillah. Bebas aku sekarang, tidak mikir lagi. Wong ya sudah free, kan gitu. Itu namanya contoh pemaknaan. Jadi bebaskan dirimu dari banyak belenggu. Ada banyak topeng yang hari ini kamu pakai, setiap topeng membelenggu kepalamu. Nah, coba cek mana yang masih relevan, mana yang tidak. Kalau yang tidak relevan, ya lepaskan. Bikin makna-makna baru biar hidupmu berarti, berharga. Karena sejago apapun kamu, kalau hanya ikut-ikutan, tidak ada harganya. Kamu tidak eksis sebagai dirimu. Nyawanya teori eksistensialisme kan di situ. Dirimu berharga sebagai manusia, itu kalau kamu eksis sebagai dirimu. Bukan kerumunan tapi individual. Kamu sebagai apa? Ingin tampil sebagai apa? Itu kan eksis hari ini, itu kan kamu artikan tampil. Muncul sebagai apa? Nah, itu eksistensialisme. Di situ eksistensialismenya kelihatan dari kamu. Terima kasih telah menyimak ngaji filsafat di channel Ruang Filsafat bersama Bapak Fahrudin Faiz. Semoga bisa memberikan ilmu, motivasi dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.